Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini kita berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI mendorong penguatan regulasi baru untuk melindungi jemaah calon haji dan mengatur tata kelola haji furoda di Indonesia pasca puluhan jemaah calon haji jalur furoda dilaporkan gagal berangkat. Puluhan jemaah calon haji jalur furoda atau mujamalah dilaporkan gagal berangkat ke Tanah Suci di tahun ini. Menanggapi hal itu, DPR RI mendorong penguatan regulasi baru untuk melindungi calon jemaah haji dan mengatur tata kelola haji furoda di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgih Janurat Moko menilai pemerintah seakan tidak mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada calon jemaah karena keterbatasan regulasi yang ada. Melalui revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang tengah disiapkan dan bersama pemerintah, seluruh skema keberangkatan haji termasuk furoda akan diatur lebih rinci agar kejadian serupa tidak terulang. Visa UTA itu yang haji reguler dan haji plus, visa untuk negara lain, misalnya kita dapat kuota negara lain, visa non-kuota. Jadi non-kuota itu ya ada mujamalah, ada furoda, dan nanti untuk besok antisipasi kalau ada visa yang mandiri. Jadi itu yang kita masukkan di dalam revisi undang-undang. Karena memang kalau sekarang pemerintah seakan-akan tidak hadir, karena memang belum ada yang menjadi dasar untuk melakukan perlindungan. Karena memang itu kemarin bisnis antara travel dengan pemerintah Arab Saudi dengan syarikah di sini. Karena bersifat B2B, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses verifikasi, pengawasan, maupun penerbitan visanya. Hal inilah yang membuat jalur furoda kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika visa tidak terbit atau layanan tidak sesuai yang dijanjikan oleh penyelenggara. Dari kota Jeddah, Arab Saudi, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengapresiasi penyelesaian permasalahan premanisme yang ada di Bengkulu melalui instruksi langsung dari Mabes Polri. Proses penegakan hukum yang dilakukan Polri terhadap maraknya kasus premanisme yang ada dinilai berhasil dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengapresiasi penyelesaian permasalahan premanisme yang ada di Bengkulu melalui instruksi langsung dari Mabes Polri. Mulai dari pengamanan Kamtipmas hingga penangkapan terhadap para pelanggar hukum telah berhasil diselesaikan dengan baik oleh seluruh jajaran Polda Bengkulu. Di sisi lain, terkait laporan kinerja dan capaian Polda Bengkulu dalam menegakkan hukum di wilayah hukum Provinsi Bengkulu, Adang berharap hal itu merupakan cerminan kondisi nyata di tengah masyarakat, agar situasi aman dan kondusif di Provinsi Bengkulu tetap terjaga. Tadi ada pertanyaan tentang masalah yang berhubungan dengan premanisme. Ternyata jajaran Polda sudah mendapatkan instruksi langsung dari markas besar dan telah melakukan kegiatan-kegiatan terhadap penangkapan terhadap kasus-kasus yang memang melanggar hukum oleh premanisme tersebut. Ya, kalau secara umum dari laporan tadi, kalau dibilang menonjol banyak sih tidak ya, karena memang saya lihat dari laporan baik dari Kapolda, Kajati, dan BNP itu situasinya cukup kondusif. Jadi saya justru memberikan apresiasi kepada jajaran penegak hukum agar situasi yang aman ini terus tetap berjalan. Dari Provinsi Bengkulu, Divo Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, program Sekolah Rakyat merupakan perwujudan cita Presiden yang dinilai luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI.
Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, sampai jumpa. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Anggota Komisi 8 DPR RI berharap pembangunan sekolah rakyat dapat lebih memanfaatkan revitalisasi sekolah-sekolah maupun bangunan milik pemerintah yang sudah ada. Komisi 8 DPR RI meninjau renovasi sentra Tumou Tou Kemensos Manado yang akan digunakan sebagai sekolah rakyat untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Matindas Yanusanti Rumambi, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 8 DPR RI menyatakan bahwa program sekolah rakyat merupakan perwujudan asta cita Presiden yang luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan. Matindas berharap pembangunan sekolah rakyat dapat lebih memanfaatkan revitalisasi sekolah-sekolah maupun bangunan milik pemerintah yang sudah ada. Tetapi bukan hanya sekolah rakyat yang perlu didorong, tentunya revitalisasi sekolah-sekolah yang lain dalam rangka untuk memberikan keadilan bagi murid-murid yang di luar rekrutmen daripada sekolah rakyat itu. Jadi jangan hanya fokus kepada sekolah rakyat, tapi juga mau merevitalisasi sekolah-sekolah yang perlu untuk kita dorong bersama. Karena program sekolah rakyat ini belum menjangkau semua kabupaten kota yang ada. Komisi 8 DPR RI akan terus memantau dan memastikan bahwa program sekolah rakyat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Dari Manado, Sulawesi Utara, Aang Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI berharap adanya kontrol dan pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap pelaksanaan Haji Furoda di masa mendatang agar kejadian gagal berangkat tidak terjadi lagi. Banyaknya jemaah haji furoda yang gagal berangkat ibadah haji di tahun 2025 ini menjadi perhatian serius Komisi 8 DPR RI. Regulasi yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan terkait pelaksanaan haji furoda yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni mengungkapkan, haji furoda merupakan jalur haji yang dilaksanakan atas undangan langsung Kerajaan Arab Saudi. Oleh karena itu, kewenangan pemberian visa sepenuhnya berada di tangan otoritas Arab Saudi. Jika sudah ada pengaturan dari regulasi yang disusun, diharapkan akan ada kontrol dan pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap pelaksanaan haji furoda di masa mendatang. Langkah-langkah apa kita DPR RI dalam hal ini Panja Komisi 8 memasukkan pasal-pasal yang mana saja atau hal apapun yang
intinya tidak akan pernah merugikan jamaah haji maupun bagaimana kita mengatur haji furodah ke depannya. Bahwa haji furodah itu kan non kuota ya, non kuota, dan itu yang bisa memberikan dan mengaturnya sudah pasti itu pemerintah Arab Saudi sendiri. Mungkin ke depannya di dalam kita membuat rancangan undang-undang ya salah satunya bagaimana pemerintah kita bisa melobi dari pihak kerajaan Arab Saudi tentang ya salah satunya kepada haji furodah ini sendiri. Diharapkan dengan diaturnya haji furodah dalam revisi Undang-Undang PIHU akan memberikan kepastian, perlindungan, serta transparansi agar jamaah bisa beribadah secara aman dan nyaman. Dari Jeddah, Arab Saudi, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Tim Was Haji DPR RI mendorong panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH memahami secara detail aturan kebijakan penanganan kesehatan dari pemerintah Arab Saudi. Adanya laporan terkait tenaga kesehatan Indonesia di hotel yang dirazia oleh pihak kesehatan Arab Saudi menjadi sorotan tim pengawas haji DPR RI. Anggota Tim Was Haji DPR RI mendorong panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH memahami secara detail aturan kebijakan penanganan kesehatan dari pemerintah Arab Saudi. Muhammad Nur Purnamasidi menilai, kejadian seperti ini tidak akan terjadi jika PPIH memahami secara menyeluruh peraturan dan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, aturan terkait pengelolaan ibadah haji khususnya dalam hal penanganan kesehatan dari pemerintah Arab Saudi bukan merupakan kebijakan yang mendadak. Ya tentu yang pertama kita akan tanya langsung, baik kepada jamaah haji maupun kepada petugas haji. Apakah itu petugas haji pendamping maupun petugas haji nakes. Nah, dari masukan-masukan itu, kita akan mendapatkan satu rumusan masalahnya seperti apa. Apakah memang ini karena ketidaktahuan dari penyelenggara haji yang ada di Indonesia, atau karena memang kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap pemerintah Indonesia. Nah, mungkin nanti setelah kami temui mereka di hotel-hotel, kita akan lebih clear lah. Purnamasidi menambahkan, selain persoalan pelayanan kesehatan, terpisahnya suami istri dan pendamping lansia dikarenakan beda syarikah juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mendorong penerapan sistem multisyarikah dapat diantisipasi oleh pemerintah. Dari Madinah, Arab Saudi, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, meski memiliki kontribusi besar, pekerja rumah tangga masih bekerja dalam kondisi tidak layak serta tidak memiliki jaminan perlindungan dalam bentuk apapun. Tingginya kerentanan yang dialami sering dianggap tidak produktif, bias gender, dan beban berganda mendorong perlunya jaminan perlindungan yang setara dan lebih adil bagi pekerja rumah tangga. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Pemirsa, mengingat urgensi terhadap perlindungan bagi pekerja rumah tangga, DPR RI periode 2024-2029 memasukkan RUU PPRT dalam prolegnas prioritas tahun 2025 setelah tertunda sejak tahun 2004. RUU PPRT memposisikan pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal sehingga perlu mengatur penyelenggaraan kerja, penyaluran,
perlindungan, mekanisme pengaduan bagi PRT yang dieksploitasi atau menjadi korban kekerasan. Mari kita simak informasinya yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pekerja rumah tangga atau PRT memiliki peran cukup signifikan untuk melakukan berbagai pekerjaan dalam banyak keluarga. Meski memiliki kontribusi besar, PRT masih dalam kondisi tidak layak dan tidak memiliki jaminan perlindungan dalam bentuk apapun. Tidak sedikit PRT yang mengalami eksploitasi dan kekerasan oleh keluarga pemberi kerja maupun oleh agen penyalur. Tingginya kerentanan yang dialami sering dianggap tidak produktif, bias gender, dan beban berganda mendorong perlunya jaminan perlindungan yang setara dan lebih adil bagi PRT dalam bentuk regulasi. Di tahun 2004, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mengusulkan adanya payung hukum bagi PRT. Rancangan produk legislasi yang diberi nama RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT berkali-kali dibahas, namun berulang kali juga mengalami penundaan. Hingga akhirnya, DPR RI periode 2024-2029 memasuki rancangan Undang-Undang PPRT dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Badan Legislasi DPR RI yang bertugas membahasnya tancap gas melanjutkan rancangan Undang-Undang PPRT dan menargetkan disahkan sebelum tahun sidang 2025 berakhir. Balik DPR berupaya memberikan keadilan dan jaminan kesejahteraan, kesetaraan hubungan kerja, dan pengaturan jam kerja yang lebih manusiawi bagi PRT. Rancangan Undang-Undang PPRT memposisikan PRT sebagai pekerja forlam, sehingga perlu mengatur penyelenggaraan kerja, penyaluran, perlindungan, mekanisme pengaduan bagi PRT yang dieksploitasi atau menjadi korban kekerasan, serta sanksi dan hukuman pidana bagi para pelaku kekerasan pada PRT. Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, kita koreksi, dan kita perkuat ya, kedudukan hukum dari RUU PPRT ini. Sehingga nanti dia mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan betul-betul dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan, penyaluran maupun memperkerjakan pembantu rumah tangga di rumah tangga yang ada. Dan ini adalah bagian daripada perlindungan buat mereka. Ya, ada kepastian hukum. Selain perlindungan bagi PRT, aspek pemberi pekerja juga menjadi pertimbangan. Rancangan Undang-Undang PPRT jangan dibuat terlalu kaku, yang bisa menghapus nuansa kekeluargaan antara pemberi kerja dan PRT. Sementara itu, penyaluran PRT melalui agen harus diatur ketat agar hanya agen terdaftar yang boleh menyalurkan PRT, mengingat banyak kasus PRT tidak mendapatkan hak sepenuhnya karena agen yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak semata-merta membuat aturan regulasi yang betul-betul memberikan privilege, keistimewaan terhadap PRT, tapi kita lihat dari aspek pemberi kerjanya juga. Dari itu adalah potret bagaimana kita memikirkan sebuah tata kelola yang baik, bagaimana khusus PRT ini kan jutaan ini, data yang disampaikan itu jutaan, dan ini perlu dipikirkan mungkin ada wadah, ada komisi khusus untuk menangani PRT. Karena tadi sempat disampaikan itu ada komisi perempuan, padahal PRT tidak hanya perempuan, ada juga laki-laki. Nah itu yang kita pikirkan, tidak hanya bikin undang-undang, tapi ada sebuah lembaga komisi yang untuk mengguide, mengawasi, mensupervisi. LBH Apik Jakarta tergabung dalam JALA PRT yang selama ini konsen pada persoalan PRT, meminta RUU PPRT mampu mengakomodir persoalan kekerasan yang dialami PRT. Karena dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT, kekerasan terhadap PRT oleh keluarga pemberi kerja tidak terakomodir. Publik sudah menunggu hampir 21 tahun, sangat berharap RUU PPRT bisa segera disahkan DPR RI bersama pemerintah.
ketika ada kasus-kasus kekerasan terhadap PRT, itu undang-undang PKDRT, dan itu tidak mengakomodir, tidak bisa menjadi payung hukum buat teman-teman PRT yang menjadi korban berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap teman-teman PRT. Maka penting juga mendorong adanya undang-undang yang khusus ya, sehingga teman-teman PRT tadi dapat terlindungi berkaitan dengan perselisihan di tempat kerja. Pemirsa, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Dan dalam pelaksanaannya tentu terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, apa saja tahapan tersebut? Kami akan berikan informasinya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sudut Dengar Parlemen. Katanya karena penunjukan yang tadinya 1 syarikah menjadi 8 syarikah. Benarkah itu? Pada waktu 2023 ada persoalan masalah Armusna. Nah, kemarin ada persoalan masalah visa yang diterbitkan dari Arab Saudi. Itu tidak bisa satu jamaah satu pesawat. Katakan 400 pesawat. Itu tidak bisa keluar visa 400. 8 syarikah itu kalau yang akan aman ke depan itu adalah 1 embarkasi, 1 syarikah. Agen-agen nakal memanfaatkan itu, ya kan? Bahkan ada yang kita tahu kalau di setiap negara memiliki kuotanya masing-masing. Di pintu masuk kota Mekah itu sudah terpasang detektor, sudah terpasang namanya keamanan. Ibaratnya itu udah clear untuk yang khusus menjalankan haji. Konjen Arab Saudi, mereka akan masuk nanti didenda 100.000 rial. Untuk haji backpacker, katanya bisa tidak menggunakan visa haji, benar nggak Pak? Ini mungkin istilah ini ya, yang ini sedang berkembang, namanya haji mandiri. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik menuju tanah suci, namun juga perjalanan spiritual yang penuh makna dan juga pengorbanan. Nah, tentu agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sah menurut syariat, setiap jemaah perlu memahami tahapan-tahapan ibadah haji secara runtut dan juga benar. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan menapaki langkah suci tahapan ibadah haji bagi jemaah pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Menunaikan ibadah haji adalah impian setiap muslim. Ibadah ini bukan hanya perjalanan fisik ke tanah suci, tapi juga perjalanan spiritual menuju kesucian diri dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, seperti apa ya tahapan-tahapan ibadah haji yang dilalui oleh jemaah? Sebelum berangkat, para calon jemaah mengikuti manasik haji. Disinilah mereka belajar semua tata cara ibadah haji, mulai dari niat, bacaan doa, hingga simulasi pelaksanaan. Semua ini penting agar saat tiba di tanah suci, ibadah dapat dijalankan dengan lancar.
Dari tanah air, jemaah terbang menuju Arab Saudi, biasanya ke kota Madinah terlebih dahulu. Terletak sekitar 450 km dari Mekah, Madinah adalah kota suci kedua dalam Islam, tempat Rasulullah SAW membangun peradaban Islam dan akhirnya dimakamkan. Di sana, mereka berziarah ke Masjid Nabawi dan beribadah di Raudah, sebuah taman surga yang berada di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Disinilah jemaah melakukan sholat sunnah dan berdoa dengan penuh haru dan kekhusyuan. Setelah menyelesaikan ibadah di Madinah, jemaah menuju Makkah dan langsung melaksanakan umroh tamattu yang terdiri dari niat ihram dari mikot, dilanjutkan dengan tawaf, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, lalu tahallul. Setelah umroh selesai, jamaah tidak lagi dalam keadaan ihram. Mereka kemudian menunggu hari Tarwiyah atau 8 Zulhijjah dan kembali berihram dari tempat masing-masing untuk memulai rangkaian haji. Haji tamattu dipilih karena memberikan waktu istirahat setelah umroh, sehingga fisik dan mental jemaah lebih siap menghadapi puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Namun sebagai bentuk konsekuensi manasik tamattu, jemaah wajib menyembelih dam, yakni hewan kurban sebagai syarat sahnya ibadah. Setelah tawaf, jemaah melakukan sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah, lalu ibadah umroh diakhiri dengan tahallul, yakni mencukur atau memotong rambut sebagai simbol menyucikan diri. Menjelang tanggal 8 Zulhijjah, jamaah kembali mengenakan ihram untuk memulai proses haji. Hari ini disebut Hari Tarwiyah, di mana jemaah bergerak menuju Mina sekitar 7 km dari Mekah untuk bermalam. Tanggal 9 Zulhijjah adalah hari yang paling agung, yakni Hari Arafah. Disinilah puncak ibadah haji berlangsung. Jutaan umat muslim berkumpul di padang Arafah dan melakukan wukuf, berdiam diri, dan berdoa, memohon ampunan serta merenungi perjalanan hidup. Usai wukuf, jemaah bergerak ke Musdalifah. Di sana mereka menginap sejenak di alam terbuka dan mengumpulkan kerikil untuk prosesi lempar jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan Idul Adha, jemaah melontar jumroh Aqobah, lalu melakukan penyembelihan hewan kurban. Setelah itu jemaah mencukur rambut atau bertahallul sebagai tanda telah keluar dari sebagian larangan ihram. Setelah melontar, jemaah kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i sebagai bagian dari rukun haji. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari rangkaian ibadah yang dijalani. Hari-hari setelahnya disebut Hari Tasyrik, di mana jemaah kembali ke Mina untuk melontar 3 jumroh, yakni jumrah ula, wusta, dan Aqobah selama 2 atau 3 hari. Sebelum meninggalkan Mekah, jemaah melakukan tawaf wadah, yaitu tawaf perpisahan. Inilah momen haru di mana banyak jemaah tak kuasa menahan air mata, berharap bisa kembali suatu hari nanti. Dengan hati yang bersih dan penuh harapan, para jemaah kembali ke tanah air sebagai haji mabrur. Sebuah perjalanan yang tak hanya meninggalkan jejak di kaki, tapi juga di hati dan jiwa. Begitulah tahapan ibadah haji yang penuh makna dan hikmah. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapaki jejak suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dedi, tentu kita berharap juga semua para jemaah haji dan pemirsa yang nanti akan melaksanakan ibadah haji sudah memahami ya tahapan-tahapan haji. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan lancar juga menjadi haji yang mabrur ya, Lisa. Tentu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.